Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Sebelum saya presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Tua Adi Mahendra, yang kedua ada Idewo Made Rasna Priyana, yang ketiga itu saya Imade Arya Murtadana, dan yang keempat Ibu Du Eka Cahyadi Putra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang akuntansi untuk perubahan harga. Adapun pokok pembahasan itu yang pertama, pengertian perubahan harga dan jenisnya. Yang kedua, implikasi perubahan harga terhadap rangka akuntansi pokok. Yang ketiga, masalah akuntansi yang berkaitan dengan perubahan harga. Dan yang keempat, contoh berbagai model untuk mengatasi implikasi perubahan harga. Oke, baik teman-teman, kita akan membahas subpokok yang pertama yaitu pengertian perubahan harga dan jenisnya. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu berbeda. Pada umumnya, harga barang-barang cenderung menaik sehingga diperlukan lebih banyak jumlah rupiah untuk membeli barang yang sama di waktu kemudian. Akuntansi perubahan harga mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalamnya harga-harga berubah. Perubahan harga. Yang pertama ada perubahan harga umum, yang dimana perubahan karena inflasi atau daya beli terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barang sama. Yang kedua, perubahan harga spesifik. Perubahan karena persepsi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Terjadi perubahan meskipun tidak terjadi perubahan daya beli. Dan yang ketiga, perubahan harga relatif. Perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli dipisahkan atau diperhitungkan. Pos-pos moneter dan non-moneter. Berkaitan dengan perubahan harga, pos-pos statement keuangan dapat dikategorikan menjadi yang pertama, pos moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Pos-pos moneter berkaitan dengan masalah utang atau rugi daya beli. Yang kedua, pos non-moneter. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Pos-pos non-moneter berkaitan dengan utang atau rugi penahanan. Baik, saya akan menjelaskan implikasi perubahan harga terhadap rangka akuntansi pokok. Rangka akuntansi pokok akan menentukan batas pengakuan transaksi sehingga data yang masuk dalam statement keuangan dasar akan merupakan informasi yang minimal harus dipenuhi dalam laporan keuangan. Patton dan Litton menyatakan bahwa informasi perubahan harga akan berkurang manfaatnya atau maknanya, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali tanpa disertai dengan informasi atas dasar cost historis. Rangka akuntansi pokok dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomi barang tidak berubah. Dalam keadaan terjadi perubahan harga, daya historis dipertahankan karena alasan keterdalaan dan ketertujuan data. Dalam kondisi perubahan harga sangat mencolok, keberpautan informasi dengan keputusan menjadi berkurang. Agar kualitas keterdalan dan keterpautan dapat dicapai, rangka akuntansi pokok harus dilengkapi dengan informasi perubahan harga untuk menunjukkan pengaruh terhadap laba dan posisi keuangan. Yang ketiga, masalah akuntansi yang berkaitan dengan perubahan harga. Masalah akuntansi yang ditimbulkan dari perubahan harga. Yang pertama, penilaian unit pengukuran pemerataan kapital. 1. Masalah penilaian. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Akuntansi menghadapi masalah dalam hal ini karena cost tercatat untuk sesuatu aset tidak lagi menggambarkan nilai aset tersebut. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi nilai sekarang yang pengukuran nilainya
bergantung pada dasar penilaian yang dianut, yaitu kos sekarang atau dinilai keluaran sekarang. Yang kedua, masalah unit pengukuran. Masalah unit pengukuran berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Model akuntansi untuk menghadapi masalah ini adalah akuntansi daya beli konstan. Baik, saya Adi Mahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masalah akuntansi ketiga yang ditimbulkan dari perubahan harga adalah masalah pemertahanan kapital. Masalah pemertahanan kapital dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisis. Model akuntansi untuk mengatasi masalah perubahan harga adalah kos sekarang atau kapital fisis, atau disebut akuntansi nilai pengganti. Materi subpokok pembahasan selanjutnya adalah contoh berbagai model untuk mengatasi implikasi perubahan harga. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Yang kedua ada akuntansi kos sekarang. Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Dasar pengukuran kos sekarang ada 3. Yang pertama adalah kos pengganti, yang kedua nilai jual sekarang, dan yang ketiga nilai terrealisasi harapan. Yang ketiga ada akuntansi hibrida. Jadi akuntansi ini menggabungkan keunggulan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang, di mana akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur tidak stabil, sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah penilaian. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan, yang pertama, mengatasi masalah unit pengukur. Yang kedua, merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir periode. Yang ketiga, menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan umum. Yang keempat, mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi. Yang kelima, mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset moneter neto. Dan yang keenam, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cahyadi Putra. Perbedaan akuntansi daya beli konstan dan kos sekarang. Akuntansi kos sekarang. 1. Mengatasi masalah penilaian. Kedua, merevisi atau mengevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus. Yang ketiga, menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik. Yang keempat, mengabaikan untung atau rugi daya beli. Yang kelima, mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset non-moneter neto. Yang keenam, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuaian kapital dalam rangka mempertahankan kapital. Model akuntansi perubahan harga. Suatu model akuntansi perubahan harga ditentukan oleh kombinasi 3 faktor, yaitu yang pertama dasar penilaian, kos historis dan kos sekarang. Yang kedua nilai keluaran, skala pengukuran dan nominal virus daya beli. Yang ketiga jenis kapital, finansial virus fisis. Berbagai kemungkinan model akuntansi perubahan harga. Yang pertama model 1, berbasis kos historis dengan skala pengukuran nominal untuk kapital bersifat finansial. Yang kedua model 2, besarnya untung atau rugi daya beli suatu periode ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis. Model 3, kos sekarang. Sebenarnya adalah kos sekarang pada saat penjualan.
Model 4. Model ini merupakan model hibrida, yaitu penggabungan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang yang semula berdiri sendiri. Model 5. Model ini sama dengan model 3, tetapi jenis kapital yang diukur adalah visis. Model 6. Laba yang didistribusi sama dengan model 5. Pemberdayaannya terletak pada unit pengukuran yang berubah dan diperhitungkannya rugi, daya beli, dan besarnya jumlah penyesuaian kapital visis untuk mempertahankan kapital. Model 7. Model ini tidak berbeda dengan kos sekarang, hanya kos sekarang didefinisi sebagai harga jual sehingga laba dimaknai sebagai aliran kas bersih masa datang baik yang telah terrealisasi maupun belum. Model 8. Model ini merupakan pengembangan model 7 dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam hitungan laba sehingga semua angka rupiah diklaimkan dengan indeks yang sesuai. Daftar pustaka Suarjono 2016, Teori Akuntansi Perkayasaan Pelaporan Keuangan edisi ketiga, Yogyakarta. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.